Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi saudara Sapa Nusantara. Senang sekali saya kembali menyapa Anda dalam program Sapa Nusantara. Saudara, perundungan atau bullying bukan lagi persoalan kecil yang bisa kita anggap sepele. Ia bisa terjadi di mana saja, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital yang setiap hari kita gunakan. Banyak kasus perundungan yang berlangsung diam-diam, meninggalkan luka batin yang tidak terlihat. Namun dampaknya bisa sangat panjang dan mempengaruhi kesehatan mental seseorang hingga dewasa. Nah, pagi ini kita akan membahas perundungan secara lebih dalam, tidak hanya dari sisi perilaku tetapi dari perspektif seorang pakar psikologi komunikasi. Bagaimana perundungan didefinisikan, apa saja bentuk-bentuk yang paling sering terjadi, serta bagaimana mengenali tanda-tanda ketika seseorang menjadi korban. Untuk membantu kita memahami isu ini secara komprehensif, telah hadir bersama kita Dr. Almadina Rahmaniar, SPSI MIKOM, pakar psikologi komunikasi, dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua KPID Jawa Barat yang akan memberikan penjelasan terkait gambaran umum perundungan, dampak psikologis yang ditimbulkan, hingga faktor-faktor yang dapat memicu seseorang melakukan perundungan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Teh. Nah, saya panggilnya ini apa nih? Ibu atau Teteh atau Teteh apa? aja boleh. Teh Alma ya? Iya. Teh Alma, ini kita berbincang mengenai bagaimana sih perundungan atau bullying yang saat ini sering terjadi seperti itu. Nah, kalau dari sisi kacamata seorang pakar psikologi komunikasi, bullying atau itu apa sih? Bullying atau kekerasan seperti itu termasuk kekerasan atau bukan? Iya, kalau berbicara bullying itu apakah termasuk kekerasan, ya tentu saja bullying itu adalah perilaku kekerasan ya gitu. Dan bullying ini tentunya sangat membahayakan ya, atau berdampak psikologis bagi korbannya gitu. Dan sebetulnya kalau berbicara bullying, yang perlu diperhatikan itu bukan hanya korbannya, tapi juga pelakunya, karena biasanya si pelaku ini juga secara psikologis dia punya masalah tertentu sebetulnya, sehingga dia menggunakan powernya untuk menindas atau menyakiti orang lain. Oh gitu. Jadi bukan hanya kepada sosok seorang korban yang harus kita perhatikan, namun juga bagi seorang pelaku ya. Karena berarti ada yang salah nih dari seorang pelaku sampai bisa melakukan kekerasan atau bullying terhadap orang lain. Nah, Teh Alma, kalau misalnya kita membahas perundungan, bullying, itu kan bukan hanya kepada anak-anak yang sering kita lihat sekarang di berita-berita di sekolah, SD, SMP, SMA. Tapi ternyata bullying juga dapat dirasakan atau dapat menimpa seorang dewasa di tempat kerjanya juga seperti itu. Betul. Nah, kalau misalnya dari perundungan terhadap anak kecil sampai dewasa, itu biasanya apa saja sih contoh-contoh kasusnya? Ya, kalau berbicara perundungan memang ini tidak hanya terjadi pada anak-anak aja ya. Sekarang orang dewasa pun mengalami yang namanya perundungan. Kalau bisa kita lihat contohnya, kalau perundungan anak di sekolah itu misalnya melakukan tindakan memukul, misalnya perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang yang berniat untuk menyakiti temannya gitu ya. Terus juga kemudian kalau di sekolah itu biasanya melakukan panggilan-panggilan yang tidak sesuai dengan namanya, misalnya seperti itu. Itu hal-hal yang biasa dilakukan di sekolah, itu termasuk dalam perundungan gitu. Apa yang dikategorikan perundungan ketika orang melakukan candaan tapi dia menikmatinya sendiri. Kalau kita berbicara apa bedanya bercanda dengan bullying, kalau bercanda kedua belah pihak merasa nyaman, merasa senang, keduanya merasa terhibur. Tapi kalau bullying, salah satu pihak merasa senang, merasa powerful, tapi satu pihak lagi merasa ditindas, merasa tersakiti gitu. Dan ini banyak sekali terjadi di sekolah. Kemudian masuk ke tahap remaja. Nah, ini juga biasanya banyak perilaku-perilaku bullying. Misalnya mulai masuk kepada tindakan-tindakan body shaming, tindakan-tindakan mengejek misalnya gitu. Atau misalnya melakukan
isu-isu, memberikan isu-isu negatif atau gosip misalnya, itu juga termasuk dalam perundungan gitu ya. Belum lagi masuk ke dunia kerja ya. Di dunia kerja juga banyak, misalnya ketika seseorang melakukan kesalahan, kemudian satu kantor melakukan ejekan, itu juga termasuk tindakan bullying gitu. Ataupun misalnya ketika dia melakukan kesalahan terus dia dimarahi di depan banyak orang, itu juga termasuk dalam tindakan bullying. Jadi banyak hal, apalagi sekarang kalau kita berbicara dunia digital gitu ya, sudah muncul yang namanya cyberbullying gitu, dan ini juga yang tidak kalah khawatir gitu ya, karena dampaknya juga cukup besar bagi para korban. Nah, Teh Alma, menarik ya, karena kan ini untuk korban bullying itu bisa menimpa dari anak kecil sampai dengan orang dewasa dan di dunia digital seperti itu. Namun kadang seseorang itu tidak sadar bahwa dirinya sudah dirundung seperti itu. Nah, ini bagaimana sih kita bisa mengenali bahwa tanda-tanda seseorang atau misalnya diri kita itu terkena perundungan seperti itu, Teh? Ya, kalau misalnya berbicara tanda-tandanya seperti apa, kalau kita bisa lihat, kita kategorikan dulu, ini tindakan perundungannya apakah fisik atau non-fisik gitu ya. Kalau misalnya fisik artinya ada bekas luka misalnya ketika tadi anak-anak ditendang atau dipukul gitu, artinya ada bekas lukanya gitu. Tapi terkadang yang tidak terasa itu yang justru non-fisik ya gitu. Melalui verbal misalnya gitu ya, bahasa-bahasa kasar gitu. Nah, terus apa tanda-tandanya bahwa dia itu sebetulnya sedang dirundung gitu. Sebetulnya ketika seseorang merasa tidak nyaman dengan perilaku atau apa yang dilakukan oleh temannya atau lingkungannya, itu artinya dia sudah masuk pada kategori yang memungkinkan dia dirundung gitu. Artinya ketika ada seseorang yang mengalami itu, sebisa mungkin dia menceritakan mungkin kepada lingkungan terdekatnya gitu. Misalnya saya merasa tidak nyaman ketika ada orang yang misalnya katakanlah hanya melototin saya misalnya seperti itu. Nah, itu juga sudah harus diwaspadai gitu, karena itu sudah masuk tahapan bullying ketika membuat orang lain tidak nyaman gitu. Jadi tanda-tanda yang pertama kali harus dilihat ketika kita merasa tidak nyaman dengan lingkungan kita, apa nih yang salah gitu. Apakah memang kita yang tidak bisa beradaptasi atau justru lingkungannya yang memang secara tidak langsung merundung kita gitu. Jadi harus ada dari sisi orang ketiga juga ya untuk memahami apakah emang kitanya aja istilahnya yang baperan atau memang itu bullying. Teh Alma, ini perbincangan kita sangat menarik tentang bullying, karena kita juga harus tahu bahwa ini sebenarnya kita termasuk dirundung atau memang kitanya aja yang tadi ya baperan seperti itu. Namun perbincangan kita harus dijeda terlebih dahulu karena akan ada break sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, dan kita masih akan berlanjut berbincang mengenai perundungan. Nah, Teh Alma, ini saya penasaran nih mengenai perundungan ini, sebenarnya dampaknya sejauh apa sih kepada seorang korban seperti itu, Teh? Ya, kalau berbicara dampak tentu sangat membahayakan ya bagi korban yang mengalami perundungan gitu ya. Dampak secara langsung mungkin bisa terlihat tadi ya, rasa tidak nyaman, kemudian juga sehingga motivasinya bisa menurun, apalagi kalau yang perundungannya dalam bentuk fisik, artinya ada luka yang ditinggalkan gitu ya. Dan kalau berbicara non fisik gitu ya, dalam konteks verbal misalnya gitu, ini kan tentu menimbulkan luka-luka hati ya, yang ini justru lebih serius sebetulnya gitu ya, karena akan berkepanjangan kalau misalnya tidak diselesaikan gitu ya. Misalnya tadi menimbulkan trauma gitu ya, akan perilaku yang sudah dilakukan oleh temannya gitu. Dan parahnya lagi ini kalau misalnya dalam taraf orang dewasa gitu ya, tentu akan menimbulkan rasa depresi misalnya, kehilangan semangat untuk
hidup lagi gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau dalam dampak psikologis kepada anak itu kan sedang dalam proses pembentukan karakter gitu ya. Ketika dia sedang bertumbuh gitu ya, kemudian ada perilaku-perilaku atau kelakuan dari rekan-rekannya yang membuli gitu, tentu ini akan merusak pembentukan karakternya gitu. Dan ini akan berdampak tentunya ketika di masa mereka mendatang gitu. Sehingga kalau berbicara dampak psikologis itu sangat luas sekali gitu, karena luka hati yang dirasakan oleh seseorang tidak bisa diukur oleh orang lain gitu, dan penyembuhannya pun tidak bisa, ibaratnya kalau sakit fisik udah jelas nih obatnya seperti apa gitu ya, dosisnya seperti apa. Kalau luka non fisik itu akan lebih susah, karena terapi yang dilakukan itu penerimaan orang, setiap orang itu berbeda gitu. Nah Teh, menarik ya kalau misalnya tadi berbicara mengenai dampaknya ada trauma seperti itu, terus bisa menyebabkan depresi. Nah kalau saya sendiri penasaran, ini apakah memang seseorang yang terkena bullying, terkena perundungan, baik itu di sekolah, di sosial media, atau di tempat kerja, itu harus mendatangi seorang ahli psikolog atau misalnya psikiatri seperti itu? Ya, jadi sebetulnya ketika kita mendapatkan perilaku bullying gitu, atau kita sebagai korban, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menceritakan apa yang kita alami kepada lingkungan terdekat. Misalnya teman yang bisa dipercaya tentunya gitu ya, karena kadang ada juga teman-teman yang justru malah menimbulkan toxic positivity kadang gitu ya, menganggap bahwa udahlah tidak apa-apa, misalnya menormalisasi. Nah ini kan juga harus diwaspadai gitu ya, karena ketika kita menormalisasi artinya kita memperkuat bullying itu sendiri gitu ya. Jadi menceritakan kepada teman-teman atau lingkungan yang tepat gitu. Kalau misalnya di rumah ya artinya kita harus menceritakan kepada orang tua gitu ya, jangan malu untuk menceritakan. Kemudian juga kepada guru misalnya di sekolah gitu. Nah tapi ketika tahapan-tahapan ini sudah dilalui namun masih terasa dampak dari si bullying ini, tentu saja jangan ragu untuk menceritakan atau konsultasi kepada ahlinya. Bisa kepada, kalau di sekolah mungkin ada guru BK misalnya gitu ya, kepada yang lebih ahli. Tapi kalau misalnya lebih dari itu bisa konsultasi ke psikolog gitu ya. Jadi kita jangan tabu dengan yang namanya konsultasi dengan psikolog gitu ya, karena setiap orang pun pasti mengalami up and down gitu ya. Jadi dan ketika down gitu ya, ketika down kita mau cerita, kalau misalnya bingung cerita dengan lingkungan, khawatirnya misalnya malu dan lain sebagainya, konsul kepada psikolog itu adalah jawaban yang tepat gitu ya, karena akan memberikan solusi yang terbaik gitu. Dan tidak ada ibaratnya kalau sama teman mungkin ada hal-hal tersendiri yang membuat kita merasa malu dengan lingkungan dan lain sebagainya. Kalau dengan psikolog kita bisa lebih bebas untuk menceritakan apapun gitu, karena dengan ahlinya. Nah kalau misalnya dengan psikiater seperti apa? Kalau psikiater, kalau ketika hal-hal tersebut sudah mengganggu syaraf kita, misalnya ketika kita menjadi susah tidur dan lain sebagainya, kita bisa berkonsultasi kepada psikiater gitu. Artinya itu pun dengan rujukan dari psikolog misalnya seperti itu. Baik. Nah jadi ini memang ternyata ada alurnya seperti itu ya. Kalau kita sebenarnya bisa menceritakan apa yang kita alami ke teman terdekat atau ke keluarga terlebih dahulu. Namun jika memang merasa kurang membantu atau misalnya malu untuk menceritakan, ini bisa cari orang yang lebih profesional yang dijamin tidak akan membocorkan apa yang kita rasakan seperti itu ya Teh ya. Nah Teh, saya penasaran nih kalau misalnya dampak pada anak dan dampak terhadap orang dewasa, ini apakah proses istilahnya penyembuhannya tuh lebih lama terhadap anak kecil atau lebih lama terhadap orang dewasa nih? Gimana nih Teh? Ya sebetulnya proses penyembuhan itu bergantung pada individunya ya, gitu, bergantung pada korban itu sendiri mau sejauh mana dia menerima gitu, karena ketika kita mengalami bullying gitu, rasa tidak terima itu kan pasti besar gitu ya, rasa kita merasa disakiti gitu ya, luka hati itu gitu ya. Tapi kalau kita mampu lebih cepat untuk berdamai dengan permasalahan itu tentu akan lebih mudah gitu ya, karena kita perlu berdamai atau perlu menerima bahwa
hal tersebut sudah terjadi dan itu proses pendewasaan yang harus kita lewati gitu, apapun bentuknya gitu. Tapi bagaimana selanjutnya kita bisa bangkit dari masalah-masalah yang sudah kita hadapi gitu. Kalau kita bisa berdamai dengan itu dan kita open mind untuk membuat diri kita bangkit gitu, itu akan lebih mudah prosesnya. Tapi kalau misalnya kita merasa cukup lama memendam rasa itu, kemudian kita juga denial akan perasaan-perasaan yang kita alami, itu akan lebih susah untuk pulih gitu. Sehingga perlu keseimbangan antara keyakinan diri untuk menjadi lebih baik atau keinginan diri untuk menerima dan memaafkan gitu, dan juga dari lingkungan yang bisa mensupport kita. Tadi lingkungan mensupport dengan hal-hal yang positif tentunya gitu. Nah, saya penasaran nih, kalau misalnya tadi kita sudah berbincang mengenai korban, dari sisi korban seperti itu, gimana sih proses penyembuhannya, dampaknya apa. Nah, kalau saya penasaran sekarang sama sisi pelaku. Tadi kan di awal sempat dibahas, berarti ada yang salah juga nih dengan si pelaku. Nah, kenapa nih seorang pelaku itu bisa menjadi seperti itu, melakukan perundungan terhadap orang lain, Teh? Oke. Ya, jadi ketika kita berbicara dalam case bullying gitu ya, kita tidak hanya berbicara korban yang menjadi sorotan, tapi juga pelaku ya. Karena pelaku inilah yang juga sebetulnya mereka memiliki masalah tertentu nih, sehingga akhirnya mereka senang dengan menyakiti orang lain gitu, merundung orang lain gitu. Makanya perlu diperhatikan juga apa yang melatar belakangi korban ini melakukan tindakan bullying. Apakah dia justru sebetulnya merasakan rasa sakit yang dia tidak bisa pahami sehingga dia melakukan pengalihan emosi dengan menyakiti orang lain. Ketika dia menyakiti orang lain, dia merasa puas, artinya rasa sakit yang dia alami sebelumnya itu bisa tertutupi dengan perasaan puas dia menyakiti orang lain. Atau dia justru memiliki inferioritas dalam hal-hal tertentu sehingga dia menutupi inferioritasnya dengan merasa superior ketika dia menunjukkan powernya untuk menyakiti orang lain, misalnya seperti itu. Atau juga apakah si pelaku ini dia merasakan kepuasan tersendiri ketika dia melihat orang lain tersakiti gitu. Nah, artinya masalah-masalah yang dia alami pun itu adalah masalah psikologis yang harus diselesaikan gitu. Karena kalau misalnya orang yang sehat secara mental, dia tidak mungkin ada keinginan untuk menyakiti orang lain gitu. Dan juga perlu diperhatikan apa yang menjadi latar belakang pola asuh misalnya di rumahnya. Apakah dia terbiasa dengan pola asuh otoriter sehingga dia merasa bahwa perilaku keras atau perilaku kasar, perilaku yang cukup tegas dan menyakiti orang lain itu ada perilaku yang benar, misalnya seperti itu. Pembenaran-pembenaran itu. Atau misalnya dia terbiasa melakukan kesalahan dan tidak ada yang menegur kesalahannya, sehingga dia merasa selalu benar gitu. Jadi banyak hal yang harus juga dikaji dari sisi pelaku gitu ya, seperti apa latar belakangnya. Oke, baik Teh Alma, jadi ini dari sisi keluarga juga mempengaruhi ya. Teh Alma, kita akan lanjut berbincang mengenai perundungan ini, namun setelah jeda ya Teh ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Sapa Nusantara. Dan kita akan lanjut berbincang dengan Teh Alma mengenai perundungan ini Teh. Teh, tadi kalau misalnya Teteh sempat mengatakan bahwa seorang pelaku ini juga bisa berdasarkan latar belakang keluarganya seperti itu, dari sisi pola pengasuhan dan lain-lain. Nah sekarang saya mau tanya, bagaimana sih di era digital sekarang, apakah digitalisasi sekarang itu memperparah bullying atau memang justru dengan adanya digitalisasi kita lebih aware terhadap perundungan, oh kita nggak boleh kayak gitu. Gimana nih Teh?
Ya, sebetulnya kalau berbicara kemajuan teknologi saat ini, digitalisasi, kita selalu percaya bahwa ketika ada kemajuan pasti ada kemunduran di situ, gitu ya. Artinya ketika ada positif pasti ada sisi negatifnya, gitu ya. Sisi positifnya mengenai kasus perundungan ini orang lebih melek, gitu ya, dengan apa sih sebetulnya bully, gitu ya. Terus apa sih bedanya bercanda dengan membuli, jokes and bullying itu tentu berbeda. Hal-hal seperti itu banyak diinformasikan di media digital, gitu ya. Jadi orang lebih aware gitu. Dan misalnya juga ketika ada kasus tertentu yang terjadi di mana kita bisa speak up melalui media digital misalnya, sehingga beritanya bisa mudah menyebar luas dan informasinya bisa mudah didapatkan sehingga orang lebih tahu gitu, oh ternyata ada perilaku-perilaku yang seperti itu gitu. Nah, tapi di balik itu juga tentu ada hal-hal negatif yang menjadi permasalahan di dunia digital gitu ya. Apa aja, misalnya cyberbullying gitu ya. Ini lebih sulit untuk dicegah gitu ya, karena dalam konteks dunia digital kita bisa berbicara dengan permasalahan anonim ya. Jadi misalnya ketika orang memunculkan statement tertentu, dia bisa menutupi identitasnya gitu ya, dan dengan mudah dia menyampaikan informasi entah itu benar atau tidak. Misalnya hoax yang merugikan orang lain itu juga termasuk dalam bullying gitu ya. Dan kemudian setiap orang itu hampir mengakses 24 jam sehari lah, katakanlah seperti itu gitu ya. Media digital atau media sosial lebih mudah diakses, sehingga itu juga yang membuat orang lebih mudah untuk explore, dan ibaratnya ketika gabut gitu ya, mereka dengan mudahnya mengomentari apapun gitu tanpa dia sadari apakah komentarnya menyakiti orang lain atau tidak gitu ya. Hal-hal seperti itu juga yang termasuk dalam bully gitu. Kemudian ketika seseorang mengunggah sesuatu dan dipermalukan misalnya, nah si konten ini bisa dengan mudahnya tersebar dan kemudian juga tidak bisa hilang begitu saja karena jejak digital itu sendiri gitu. Sehingga banyak hal-hal yang memunculkan masalah baru dalam konteks perundungan di media digital gitu. Atau misalnya tadi ketika masalah-masalah body shaming yang biasanya terjadi di lingkungan sehari-hari, ternyata di dunia digital lebih parah gitu ya. Komentar-komentar netizen ini yang banyak menjatuhkan gitu. Jadi contohnya saya pernah bertemu dengan beberapa influencer gitu ya. Saya pikir mereka yang namanya influencer, mereka hidup dengan katakanlah bahagia terus gitu ya, ceria terus, fun terus gitu. Tapi sebetulnya ternyata dia merasakan masalah-masalah bullying yang cukup dalam gitu ya, sehingga membuat dia malu untuk berelasi sosial secara langsung karena banyaknya komentar-komentar negatif yang muncul melalui media sosialnya gitu. Walaupun sebetulnya ketika kita mau memposting sesuatu atau kita mau mengunggah sesuatu di media sosial, kita harus sudah siap dengan pro kontranya tentunya gitu ya. Tapi yaitu tadi, kemajuan teknologi digital ini tidak bisa membendung komentar-komentar negatif dari orang-orang yang kadang komentarnya itu bersifat anonim tadi gitu. Jadi kita tidak tahu siapa ini yang berkomentar gitu. Nah, menarik nih Teh. Jadi kan sekarang karena sudah perundungan bisa dilakukan di mana saja, baik secara langsung maupun media sosial. Nah, saya pengen tahu gimana sih peran orang tua dan juga guru untuk menghindari agar si anak tidak menjadi korban maupun pelaku dari perundungan ini Teh. Ya, kalau dari sisi keluarga tentunya harus bisa memunculkan lingkungan yang aman dan nyaman gitu ya. Jadi rumah itu menjadi tempat pertama mereka merasa aman dan nyaman. Dan tentunya pola pengasuhan yang seperti apa yang baik untuk anak sehingga anak tidak melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain di luar sana gitu ya. Dan orang tua juga tidak menormalisasi perilaku-perilaku atau kesalahan anak yang bisa dianggap itu hanya sepele misalnya. Tapi sepele di rumah bisa jadi karena mereka merasa bahwa di rumah pun tidak dimarahi, tidak salah ketika melakukan kesalahan itu, akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan kebiasaan itu bertambah gitu, menjadi lebih parah misalnya gitu. Dan kemudian di sekolah, tentu juga sekolah harus menjadi tempat yang aman juga gitu, harus menjadi ruang yang aman bagi semua siswa, munculnya keadilan bagi semua siswa, artinya tidak tebang pilih ya gitu, mana yang superior, mana yang kurang muncul gitu, semua harus
diberikan ruang, diwadahi gitu. Misalnya dengan melihat bagaimana potensi-potensi anak gitu, sehingga anak terfokus pada potensi-potensinya sendiri gitu, tanpa menghakimi atau menjudge lingkungan yang lain atau teman-teman yang lain gitu ya. Dan tentunya juga ada aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh siswa, misalnya terkait masalah-masalah bullying ini. Bagaimana aturan yang berlaku, anak bermain seperti apa, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, itu secara tegas disampaikan oleh aturan-aturan di sekolah gitu. Dan begitu pun misalnya di tempat kerja gitu, harus ada SOP yang jelas terkait peraturan yang muncul atau perilaku apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tempat kerja gitu. Jadi intinya adalah bagaimana peran-peran orang tua, peran-peran guru dan juga lingkungan, kalau di kantor itu misalnya pimpinan, memberikan contoh yang baik kepada lingkungannya untuk bisa melakukan hal-hal yang baik tanpa menyakiti orang lain. Baik. Aduh Teh Alma, kalau berbincang mengenai perundungan ini sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas gitu ya. Tapi kita harus akhiri sampai di sini episode perundungan berbincang dengan Teh Alma. Mungkin kita bisa berbincang lagi mengenai perundungan di sesi-sesi yang lainnya ya Teh ya. Baik, demikian pemirsa perbincangan saya dengan Dr. Almadina Rahmaniar, SPSI MIKOM, pakar psikologi komunikasi dan juga menjabat sebagai Wakil KPID Jawa Barat. Kami cukupkan sampai di sini, sampai jumpa lagi di Sapa Nusantara selanjutnya.